Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nur Rahim bisa bertemu dengan teman-teman semua pejuang ASN tahun 2025 atau teman-teman mahasiswa yang ingin mengerjakan soal-soal UKOM. Saya di sini akan membahas tentang soal-soal P3K, SKB CPNS, dan soal-soal UKOM. Monggo bisa disimak, tetapi sebelum ke soal yang pertama, teman-teman monggo untuk subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan untuk soal-soal berikutnya. Langsung kita ke soal yang pertama. Pasien datang ke IGD dengan keluhan digigit ular pada kaki kanannya saat di kebun. Tindakan paling tepat yang dilakukan adalah A. Memasang IVRL, B. Mengikat area kaki yang digigit ular, C. Melakukan pembersihan dengan cara insisi, D. Memberikan ATS, E. Mencuci luka dengan sabun di air mengalir. Apa kira-kira jawabannya? A, B, C, D, atau E? Langsung kita ke pembahasan. Langkah yang paling tepat dilakukan adalah memberikan ATS karena kata kunci pada soal adalah pasien sudah di IGD. Jadi segera berikan ATS untuk penanganan yang tepat. Sedangkan opsi lainnya seperti membersihkan dengan air mengalir bukan prioritas di IGD. Mengikat kaki sudah tidak dianjurkan karena dapat menghambat sirkulasi darah. Insisi juga kurang tepat karena dapat memperluas area gigitan dan penyebaran racun ular semakin cepat. Jadi di sini jawabannya adalah D ya teman-teman. Memberikan ATS. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah keluarga telah diajari oleh perawat keluarga cara memberikan obat peroral pada anggota keluarga yang mengalami peningkatan suhu tubuh. Perawat menilai tindakan tersebut sudah dilakukan dengan baik. Apakah fungsi kesehatan keluarga yang sudah terpenuhi? A. Masalah kesehatan keluarga. B. Mengambil keputusan yang tepat. C. Merawat anggota keluarga yang sakit. D. Memodifikasi lingkungan. E. Memanfaatkan pelayanan kesehatan. Ya, fungsi keluarganya apa teman-teman? Jadi sini keluarga telah diajari oleh perawat cara memberikan obat peroral pada anggota keluarga yang mengalami peningkatan suhu tubuh. Langsung kita ke pembahasan. Jadi di sini jawabannya adalah C ya teman-teman. Keluarga telah mampu melakukan perawatan terhadap anggota keluarga yang sakit. Ya, keluarga telah mampu karena telah diajari oleh perawat, gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Salah satu anggota dari sebuah keluarga binaan mengeluh mudah lapar padahal baru saja makan dan sering haus. Di malam hari juga sering buang air kecil. Orang tua klien memiliki riwayat DM dan harus mengkonsumsi obat rutin sampai saat ini. Perawat menganjurkan klien untuk ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat untuk pemeriksaan segera. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh perawat adalah A. Pencegahan primer, B. Pencegahan dini, C. Pencegahan tersier, D. Pencegahan emergensi, E. Pencegahan sekunder. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Jadi ini perawat menganjurkan untuk melakukan periksa pelayanan kesehatan terdekat kepada keluarga tersebut. Ya, itu intinya kata kuncinya seperti itu. Pembahasannya adalah jawabannya di sini adalah E ya teman-teman, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dibuat untuk mendeteksi penyakit lebih awal dengan mengobati secara tepat. Kegiatan-kegiatan yang mengurangi faktor-faktor resiko diklasifikasikan sebagai pencegahan sekunder.
Misalnya, memotivasi keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala melalui posyandu dan puskesmas. Ya, itu ya teman-teman, jawabannya adalah pencegahan sekunder. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat sedang menyusun rencana keperawatan berdasarkan masalah keperawatan yang ditemukan pada pasien. Apa yang menjadi tujuan utama dari tindakan keperawatan yang dilakukan? A. Mengikuti instruksi dokter secara tepat. B. Menyembuhkan penyakit pasien sepenuhnya. C. Membantu pasien mencapai tingkat kesehatan optimal secara holistik. D. Menghindari tuntutan hukum akibat malpraktek. Kira-kira apa teman-teman? Tujuan utama dari tindakan keperawatan. Ya, langsung ke pembahasan. Tujuan utama dari tindakan keperawatan adalah membantu pasien mencapai tingkat kesehatan optimal secara holistik. Ya, paling tepat yang C ya teman-teman. Kalau yang A, mengikuti instruksi dokter secara tepat, ini tidak. Yang B, menyembuhkan penyakit pasien sepenuhnya, ini tidak. Yang D, menghindari tuntutan hukum akibat malpraktek. Ya, ini juga bisa, tapi yang paling optimal, paling tepat adalah membantu pasien mencapai tingkat kesehatan optimal secara holistik. Itu ya teman-teman. Ya, soal berikutnya. Seorang perawat akan memberikan injeksi intramuskular pada pasien dewasa. Obat yang akan diberikan adalah antibiotik. Apa lokasi suntikan yang paling tepat? A. Deltoid. B. Vastus lateralis. C. Ventrogluteal. D. Dorsogluteal. Kira-kira apa teman-teman? Jadi di sini yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang C ya teman-teman, ventrogluteal. Jadi pembahasannya adalah lokasi ventrogluteal adalah pilihan terbaik untuk injeksi intramuskular pada dewasa karena aman, jauh dari saraf skiatik dan pembuluh darah besar dan dapat menyerap obat dalam volume besar. Ya, ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa dihafalkan. Ini yang biasanya juga sering keluar di soal-soal ujian kompetensi atau soal-soal SKB atau soal-soal P3K keperawatan. Jadi mohon dihafal. Kita selanjutnya. Ya, ini soal selanjutnya teman-teman. Perawat akan memberikan obat lasik atau furosemid. Apa yang harus diperhatikan sebelum pemberian obat ini? A. Memeriksa denyut nadi. B. Memeriksa suhu tubuh. C. Memeriksa tekanan darah dan keseimbangan cairan. D. Memeriksa kadar gula darah. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Jadi di sini pembahasannya adalah di sini jawabannya adalah C ya teman-teman, memeriksa tekanan darah dan keseimbangan cairan. Pembahasannya adalah lasik atau furosemid adalah diuretik kuat. Sebelum pemberian, penting menilai tekanan darah atau risiko hipotensi dan status cairan atau elektrolit karena efek diuresis bisa menimbulkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Ya. Jadi perlu diingat ya teman-teman, obat-obatan lasik atau obat-obatan diuretik sebelum memberikan kita perlu untuk mengecek tekanan darah dan keseimbangan cairannya terlebih dahulu. Kalau misalkan tekanan darahnya hipo atau rendah, bisa dikonsulkan dulu dengan dokter terlebih dahulu, kira-kira mau masuk atau mau mengurangi dosisnya atau ditunda terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman. Oke, ke soal selanjutnya. Oh ya, ternyata sudah selesai teman-teman. Terima kasih atas waktunya buat teman-teman. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan cita-cita teman-teman bisa terkabulkan dan sampai bertemu dengan soal-soal latihan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.